Nah, mau ngobrol apa ini? Nah, saka awal wae ya, maksudnya awake dhewe kan ya ini siang-siang bertandang ke rumahnya Pak Budi. Kanca-kanca Pamongan ini kan datang tahun 2006 Pak Budi. Kita setelah itu baru kita terus mengenal beberapa seniman di kabupaten termasuk Pak Budi. Itu juga mungkin perjalanan setelah 2006 toh. Kita kan sebelumnya belum tahu Pak Budi bagaimana. Mungkin bisa cerita biografi autobiografi sendiri, artinya Pak Budi cerita mungkin masa kecilnya di mana, apa asli orang sini, masa kecilnya di mana, sekolah di mana sampai bisa ada di sini dan punya galeri sebesar ini. Kira-kira ngono sih ya. Jadi latar belakang. Oke ya, sudah kelihatan. Kelihatan. Terima kasih atas kedatangan teman-teman di Sanggar Lukis Budi Tengaran. Nah, Sanggar Lukis Budi Tengaran ini berdiri sejak tahun 1987. Tepatnya kalau nggak salah tanggal 27 November kalau nggak salah itu. Itu berawal dari hobi saya, hobi saya sejak kecil memang hobinya melukis karena orang tua saya itu dulu hobinya lukisan itu Mas. Walau petani, ya, mungkin hanya tukang ya. Beliau ini almarhum bapak saya itu sampai misal mau membeli lukisan itu menjual pohon sengon sampai punya rabuk yang kandang sapi itu numpuk ya, dijual untuk beli lukisan gitu. Heran sekali, saya kaget itu, tapi saya masih kecil itu ya. Setelah itu tertarik, saya ketipu dengan lukis-lukisan bapak saya yang naturalis dan realis itu. Sampai tertipu ada lukisan kucing itu bermain dengan benang. Akhirnya saya masih kecil itu seolah-olah benang beneran. Tak ambil ternyata lukisan, itu saya ketipu. Akhirnya saya tertarik dengan karya-karya apa yang tersimpan di rumah itu ya. Itu sambil ngobrol ya, mengalir. Iya. Itu waktu itu beli lukisan atau ngelukis sendiri Bapak? Bapak beli lukisan, hanya penikmat seni. Nah, itu karena dia petani dan hanya tukang kayu ya, tukang kayu itu juga menggeraji, membuat ukir-ukiran, ya. Tapi sudah ada bakat seni. Tapi bapak saya seninya dulu mah kerawitan, pengkerawit itu malah. Tapi walaupun seni apapun kan mengalir karena ternyata setelah sampai sekolah di S3 itu seni itu ternyata sama, aturannya sama, walaupun seni musik, seni suara, seni rupa, ternyata teori-teorinya sama itu, sama saja. Di situ ada prinsip dan unsur berkesenian. Nah, kemudian karena saya merasa bisa, ya bukan merasa bisa, bukan sombong ya, saya bisa melukis. Melihat teman-teman itu kok banyak yang tanya, banyak yang belajar ke sini. Nah, itu. Terus saya mendirikan sanggar itu, muridnya hanya berapa orang itu, termasuk murid pertama itu dari Urut Sewu Ampel itu sekarang mengajar di SMP 2 Tengaran dan SMP 1 Kaliwungu, itu murid saya pertama. Kemudian di Suruh itu ada Soleh, ada Syafi'i, itu murid saya Imam Syafi'i itu. Imam? Ya, itu murid saya itu ya. Murid sekolah formal atau murid yang non formal? Non formal. Tapi saya juga sering mengajar ke sekolah-sekolah yang lain untuk jadi guru tamu itu. Di MTS mana itu NU Suruh, mungkin di SMP apa depannya Pak Syafi'i. Saya ketemu di situ, saya mengajar di situ. Kok Syafi'i ada bakat, Soleh ada bakat, kemudian kami tarik ke sini, kami berikan pendidikan secara gratis kalau nggak salah itu. Terus lambat tahun murid saya itu banyak. Terus saya mikir, terus kalau dia itu nanti bisa melukis itu buat apa lah gitu. Akhirnya kan larinya ke ekonomi kan, karena ekonomi sebagai tulang punggung gitu ya. Nah, setelah itu banyak murid yang pandai-pandai, termasuk ada Soleh itu pintar sekali ya, itu Soleh Suruh itu ya, Soleh siapa itu namanya saya lupa itu. Akhirnya saya jadikan pekerja sini, tak suruh melukis, nanti tak bayari, saya berusaha menjadi patron itu lah, jadi patronnya. Terus berkembang, terus akhirnya banyak yang melamar ke sini. Patron dan apa nase? Banyak yang melamar ke sini untuk menjadi pekerja seni. Nah, kemudian saya perhatian sekali itu, terus akhirnya saya punya gagasan untuk memproduksi alat dan bahan karena saya sudah biasa keluar masuk ke sekolahan. Terus bisa berkomunikasi dengan pendidik di sekolah, baik di SMP, SMA dan sebagainya. Itu akhirnya kan saya memproduksi alat namanya pastel kering itu, yang pastel kapur itu ya, bahkan sampai booming sekarang di seluruh Indonesia aja yang pakai seperti itu. Nah, akhirnya kan mereka yang sudah pandai menggambar hanya menjaga kayak lukisan, hasilnya kan kurang bagus ya. Kadang yang pesan tidak ada, kadang yang tidak membeli. Akhirnya kan yang bikin rutin ada penghasilan sebagai fondasi hidup,
mereka tak suruh datang ke sekolah untuk memberikan demonstrasi. Jadi unjuk kebolehan tentang bagaimana menggambar itu cepat. Akhirnya kan banyak yang tertarik dengan Venger painting. Nah, disitulah mereka lebih menguntungkan, bahkan keuntungan mereka di luar dugaan dengan marketing alat lukis pastel kering itu. Bahkan sampai sekarang keuntungan dari produk pastel kering itu bisa lebih dari 200%. Maka anggota-anggota kami secara tidak langsung tidak kami share kemana-mana, tidak kami promosikan, hanya gedok tular. Itu anggota saya juga banyak sekali kan. Kan mereka bisa hidup, bisa beli rumah, bisa menikah, bisa beli mobil dan sebagainya. Itu gara-gara dari marketing gitu. Ya. Produksinya di mana, Pak? Produksinya di sini juga, di Sanggar ini. Nah, kemudian saya mempekerjakan masyarakat. Bahkan dulu saya punya tahun 2000 berapa itu ya? Ya mungkin 2000-an sekitar itu ya. Untuk pekerjaannya pastel saja lebih dari 100 orang. Ada yang merongoti, ada yang meramu, ada yang gelindir, semuanya manual. Kenapa? Saya tidak pakai mesin. Kalau pakai mesin yang untung nanti saya sendiri. Saya juga ingin berbagi sama mereka. Tidak menyerap tenaga kerja. Nanti mereka biar bisa hidup saya gitu. Nah, akhirnya kan berjalan sampai sekarang. Cuma kendala sekarang kan musim corona ini, sekolah libur kita berhenti total, langsung jadi, macet. Pastel kering itu ya kayak oil pastel itu berarti ya, Pak? Pastel kering itu yang kering tanpa air. Iya, berarti bentuk fisiknya kayak pastel oil itu. Iya, seperti pastel oil, tapi yang tidak mengandung minyak, tidak mengandung malam gitu. Jadi netral itu. Tapi begitu digores hasilnya kayak cat minyak. Ya, enggak, kering seperti kapur seperti pulas, ya, seperti pulas. Ya, tapi endurance-nya aja, daya tahannya kayak cat minyak atau ya beda. Tapi asal penggosokannya lebih kuat itu lebih bagus, dan bagi anak-anak pemula pelukis itu untuk membuat gradasi kan lebih mudah daripada cat air atau cat minyak. Itu praktis banget itu. Itu dengan materi bahan kanvas bisa? Bisa, kanvas bisa, kertas bisa, triplek bisa. Cuma kanvas agak boros karena kasar gitu. Iya, menggoresnya banyak mesti. Nah, untuk pengamannya kalau di kanvas nanti kita pakai clear, disemprot clear atau pilok yang netral zaman dulu gitu. Kalau nggak gitu dulu pakai putih telur yang kita ambil kuningnya untuk disemprotkan, itu putih telurnya untuk pengikat pewarna itu.